Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran untuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, untuk pembelajaran yang kedua dan ketiga. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengenai hak dan kewajiban kita ketika kita memelihara hewan. Yang kedua, membuat karya seni mozaik. Yang ketiga, bagian-bagian tubuh hewan. Anak-anak, tentunya kalian pernah menemui seseorang yang memiliki hewan peliharaan. Atau bahkan ada di antara kalian yang di rumah memiliki hewan peliharaan. Contohnya seperti kucing, atau burung, ataupun ikan. Nah, anak-anak, ketika kita mengambil keputusan untuk memelihara suatu binatang atau hewan, kita harus mengetahui bahwa kita juga memiliki kewajiban terhadap binatang tersebut. Jadi ketika kita memelihara binatang atau hewan, kita tidak hanya membiarkannya begitu saja. Ada beberapa kewajiban yang perlu kita penuhi. Nah, di sini contohnya anak-anak beberapa kewajiban yang harus kita penuhi ketika kita memelihara hewan peliharaan. Yang pertama, anak-anak memberi makan dan minum dengan teratur. Jadi kita tidak hanya membiarkan saja binatang tersebut untuk mencari makan sendiri, tetapi kita harus dengan teratur memberi makan dan juga minuman terhadap binatang tersebut, karena binatang itu juga adalah makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Lalu kita juga berkewajiban membersihkan kandang secara teratur. Nah, jika kandang hewan peliharaan kita bersih, tentunya hewan peliharaan kita juga akan bersih, bebas dari kotoran-kotoran hewan peliharaan kita tersebut. Nah, yang ketiga, membersihkan atau memandikan hewan peliharaan dengan teratur. Jadi, seperti halnya kita manusia, kita butuh mandi untuk membersihkan diri, sama hewan pun seperti itu ya. Hewan juga perlu untuk dibersihkan tubuhnya agar tetap sehat. Lalu yang keempat, mengobati ketika luka atau sakit. Jadi ketika hewan peliharaan kita sakit, kita juga harus mengobatinya, ya. Nomor 5, yang kelima ini kewajibannya adalah memberi perhatian dan kasih sayang. Jadi kita harus memberikan kasih sayang kita terhadap binatang peliharaan kita, ya. Kita tidak boleh menyakiti binatang peliharaan kita. Nah, selanjutnya anak-anak, hak kita ketika kita memelihara hewan. Kita juga memiliki hak, kita akan menerima hak ketika kita memelihara hewan peliharaan. Contohnya yang pertama, anak-anak mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, ya. Mendapatkan hiburan di sini contohnya ketika kita memelihara burung, kita mendapatkan hiburan dari mungkin dari suara burungnya yang merdu. Nah, itu adalah hiburan yang kita dapatkan atau hak yang kita dapatkan dari hewan peliharaan tersebut. Lalu disayangi oleh hewan peliharaan. Nah, itu anak-anak adalah hak dan kewajiban yang kita terima atau kita harus lakukan ketika kita memelihara hewan. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan untuk materi yang selanjutnya adalah membuat karya seni mozaik. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai karya seni yang disebut kolase. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan mengenai karya seni mozaik. Nanti kalian akan mengetahui perbedaan antara kolase dan juga mozaik. Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari mozaik. Mozaik itu apa, anak-anak?
Mozaik itu adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang terbuat dari bahan keping-keping yang dipotong-potong atau utuh yang ditempel pada bidang datar. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat mozaik itu adalah kertas yang tebal. Kertas yang tebal tersebut adalah digunakan untuk menempel bahan-bahan yang akan kita tempelkan. Lalu lem itu untuk menempelkan, lalu biji-bijian, kepingan kaca atau pecahan keramik dan lain-lain. Nah, contoh di sini akan Bu Guru sampaikan contoh membuat mozaik dari biji-bijian anak-anak. Ini membuat mozaik dari biji-bijian. Biji-bijiannya bisa kalian gunakan, bisa biji kacang hijau, kedelai, kacang hitam, dan lain-lain ya. Kedelai hitam anak-anak maksudnya ya. Lalu kertas tebal, juga bisa kertas karton, kardus, dan lain-lain. Di sini untuk perekatnya kita menggunakan lem. Alat yang digunakan adalah pensil. Pensil ini untuk membuat gambarnya ya anak-anak. Membuat gambar, kalian ingin menentukan temanya misalkan tentang binatang, kalian membuat gambar, boleh misalkan gambar burung ataupun kucing ataupun ikan. Lalu pinset atau lidi ini digunakan untuk menata biji-bijian tersebut ketika ditempelkan. Nah, langkah-langkahnya anak-anak, yang pertama, buatlah gambar pola di kertas yang tebal. Di situ dibuat polanya. Kalian mau membuat pola apa? Berbentuk apa? Oh, berbentuk burung misalkan. Lalu berilah lem pada bidang gambar. Kalian sudah menggambar burung, lalu kalian tempelkan lem di situ. Setelah kalian mengoleskan lem pada gambar, lalu kalian tempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, di sini bisa menggunakan alat bantu, pinset atau lidi. Nah, kalian juga harus memperhatikan komposisi warnanya. Jadi tidak hanya misalkan menggunakan kedelai hitam semua. Tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian bisa mengkombinasikan warna supaya memberikan kejelasan terhadap gambar yang ingin kalian tampilkan. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah beberapa contoh mozaik ya anak-anak. Ini mozaik dari biji-bijian dan juga ini ada mozaik dari kertas anak-anak. Nah, ini ada mozaik dari potongan-potongan, ini potongan kertas dan ini ada potongan-potongan keramik. Nah, perbedaan kolase dan mozaik, di sini Bu Guru akan menyampaikan mengenai perbedaan kolase dan mozaik. Kalau kolase itu merupakan karya seni dengan menggunakan teknik tempel dengan menggunakan bahan-bahan lebih dari satu jenis. Misalkan dalam sebuah karya kolase menggunakan lebih dari satu bahan yang digunakan. Contoh perpaduan antara bahan dari daun, ranting, biji-bijian, dan kertas. Nah, kemarin kalian sudah mempraktikkan ya membuat kolase. Kalian gunakan lebih dari satu bahan. Kalian mengkombinasikan antara ranting, biji-bijian, dan juga dari daun kering ataupun bunga kering. Itu disebut kolase ya, menggunakan lebih dari satu jenis bahan. Nah, sedangkan perbedaannya dengan mozaik anak-anak. Kalau mozaik itu adalah karya seni dengan menggunakan teknik tempel dengan menggunakan satu jenis bahan saja. Contohnya kertas saja, atau biji-bijian saja, atau potongan keramik saja, atau potongan kaca saja. Jadi perbedaannya antara kolase dan mozaik adalah jika kolase itu menggunakan lebih dari satu jenis bahan, bisa dipadukan dari beberapa bahan. Misalkan boleh dengan menggunakan ranting dicampur dengan biji-bijian atau dengan daun kering. Tetapi kalau kolase hanya menggunakan satu jenis bahan saja, misalkan kertas saja, atau biji-bijian saja, atau potongan keramik saja, atau potongan kaca saja. Itu ya perbedaan antara kolase dan mozaik. Nah, di sini selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di sini yang akan Bu Guru sampaikan pertama adalah bagian tubuh dari burung merpati. Nah, ini sudah ada gambarnya ya anak-anak. Nanti kalian bisa melihat ini sudah ada gambar burung merpati. Ada di sini bagian tubuhnya ada paruh. Paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan. Lalu ada sayap. Sayap ini
fungsinya untuk bergerak atau untuk terbang. Lalu ekor ini berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Mata ini berfungsi untuk melihat dan cakar ini berfungsi untuk mencengkeram mangsa dan juga bertengger. Itu adalah bagian tubuh dari hewan burung merpati di sini dan juga manfaatnya atau fungsinya. Selanjutnya anak-anak ikan di sini Bu Guru sudah menampilkan sebuah gambar ikan ya anak-anak. Ini bagian-bagian ikan. Ada mata. Mata ini berfungsi untuk melihat. Lalu insang pada ikan berfungsi untuk bernafas. Lalu yang selanjutnya mulut berfungsi untuk memasukkan air dan makanan. Lalu sisik untuk melindungi tubuh hewan atau tubuh ikan. Lalu sirip ini berfungsi untuk berenang. Dan ekor berfungsi untuk mengatur arah gerak ikan ya, untuk membantu pergerakan ikan di air. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengamati hewan laba-laba dan serangga. Kita akan mengamati hewan laba-laba dan serangga. Ini Bu Guru sudah mencontohkan. Ini ada hewan laba-laba, gambar hewan laba-laba dan juga serangga. Nah, serangga di sini yang Bu Guru contohkan adalah kumbang ya anak-anak. Di sini sudah kalian bisa melihat ini ada laba-laba, lalu ini kumbang ya anak-anak. Ini juga laba-laba dan ini adalah kumbang. Di sini Bu Guru mencontohkan serangganya adalah kumbang. Ini ya. Kalian amati bentuknya, perbedaannya di mana anak-anak. Sekarang kalian perhatikan di sini ada perbedaan laba-laba dan kumbang. Ini anak-anak, di gambar sudah ada perbedaan laba-laba dan kumbang. Ini yang pertama kalau laba-laba ini bisa membuat jaring, tapi kalau kumbang tidak bisa membuat jaring. Lalu kalau laba-laba memiliki 8 kaki atau 4 pasang kaki, sedangkan pada kumbang hanya memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Pada laba-laba tidak mempunyai sayap, lalu pada kumbang mempunyai sayap sehingga kumbang bisa terbang. Lalu nomor 5 yang selanjutnya, laba-laba memiliki rahang penusuk, sedangkan pada kumbang memiliki rahang pengunyah. Lalu laba-laba tidak memiliki antena, sedangkan kumbang memiliki antena. Kemudian pada laba-laba memiliki mata sederhana, sedangkan kumbang memiliki mata majemuk. Selanjutnya anak-anak di sini ada persamaan dan perbedaan dari laba-laba dan kumbang. Tadi sudah disebutkan ya, kalau laba-laba memiliki jumlah kaki 8, tidak bersayap, memiliki mata sederhana, rahang penusuk, tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap dan tidak memiliki antena. Sedangkan kumbang jumlah kakinya ada 6 atau 3 pasang, lalu bersayap, memiliki mata majemuk, rahang pengunyah, bisa terbang dan memiliki antena. Nah, persamaan antara laba-laba dan kumbang adalah sama-sama memerlukan makanan, lalu berkembang biaknya sama-sama dengan bertelur dan memiliki 2 mata. Nah, itu anak-anak ya. Itu adalah persamaan dan perbedaan dari laba-laba dan kumbang. Nah, anak-anak, untuk materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, kiranya hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.